Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok Sejarah Wajib 10 IPS 1, sebelumnya berikut ialah anggota kelompok kami. Bayu Pamungkas, Diandra Anggraini, Henry Ramadan, Marisa Kalisa Arif, Nabil Nur Azizah, dan Rania Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Latar Belakang dan Sejarah Mataram Islam. Dan berikut ialah penjelasan kami. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Asal-usul kerajaan ini berawal dari sebuah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Pajang yang berpusat di bumi Mentauk yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atau jasanya. Pada tahun 1586 Masehi, Pajang diambil alih oleh Sutawijaya karena pimpinan diambil alih oleh Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng Sela, maka pemerintahan pun dipindahkan dari Pajang ke Mataram. Berikutnya ialah raja-raja yang berpengaruh dan sepak terjangnya selama menjadi raja di kerajaan Mataram Islam. Raja pertama yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ia adalah pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Mataram Islam dari desa Mataram pada tahun 1556. Dari desa Mataram inilah awal mula wilayah kerajaan Mataram pertama yang dipimpin oleh anaknya Sutawijaya. Desa Mataram dahulunya merupakan kawasan hutan lebat yang kemudian dibersihkan oleh penduduk sekitar dan diberi nama Alas Mentauk. Selanjutnya, Ki Ageng Pemanahan membuat daerah tersebut menjadi kawasan Mataram. Ki Ageng Pemanahan meninggal di tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Yang kedua yaitu Panembahan Senapati. Panembahan Senapati atau Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan. Awalnya Sutawijaya adalah senapati dari kerajaan Pajang. Oleh karena itu, ia mempunyai gelar Panembahan Senapati. Kerajaan Mataram Islam makin bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Bahkan di masa kepemimpinannya, ia mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Di tahun 1523, Sutawijaya wafat dan kemudian posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Jolang. Yang ketiga yaitu Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anya Krawati adalah putra dari pasangan Panembahan Senapati dan Ki Ageng Panjawi sang penguasa Pati. Ia adalah pewaris tahta kedua dari kerajaan Mataram Islam yang memimpin kerajaan selama 12 tahun, yaitu dari 1606 sampai dengan 1613. Di masa pemerintahannya, banyak sekali terjadi peperangan yang tidak bisa dielakkan. Peperangan ini disebabkan oleh upaya penaklukan wilayah dan mempertahankan wilayah kerajaan. Raden Mas Jolang kemudian wafat pada tahun 1613 di daerah Desa Krapyak dan dimakamkan di dekat makam ayahnya di daerah makam Pasar Gede. 4. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Jolang, kerajaan Mataram Islam diganti oleh putranya, Raden Mas Rangsang. Beliau mendapat gelar Sultan Agung Senapati Indaglaga Ngaburah Rahman. Ia memerintah kerajaan semenjak 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, inilah kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Hal ini dikarenakan ia mampu menguasai hampir seluruh wilayah tanah Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Selain berhasil menaklukkan tanah Jawa, Sultan Agung juga berhasil mengalahkan FOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Di masa ini, juga kerajaan Mataram Islam berkembang menjadi kerajaan agraris. Raden Mas Rangsang akhirnya wafat di tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. 5. Amangkurat I. Amangkurat I atau Sultan Amangkurat adalah putra dari Sultan Agung. Ia memerintah kerajaan dari tahun 1638 sampai 1647. Ketika memerintah kerajaan, ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Keraton Pleret di tahun 1647. Pada masa pemerintahannya juga, kerajaan mengalami perpecahan.
Hal ini akibat dari Sultan Amangkurat I menjadi teman FOC. Sultan Amangkurat I akhirnya wafat di tahun 1677 dan dimakamkan di Telegawangi, Tegal. Sebelum beliau meninggal, ia sempat berwasiat kepada Sunan Mataram atau Amangkurat II untuk menjadi penerusnya. 6. Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat adalah raja sekaligus pendiri dari Kasunan Kartasura. Kasunan Kartasura adalah lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Amangkurat II adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam yang mengenai pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena gaya berpakaiannya, ia disebut oleh masyarakat sebagai Sunan Amaral atau Admiral. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Mataram merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian di bidang pertanian. Pada abad 1511, Mataram dikenal sebagai kerajaan penghasil besar terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mengembangkan sektor perdagangan maritim. Sultan Agung memanfaatkan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kendal, dan Tegal untuk ekspor beras. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam. Setelah berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari kerajaan Pajang ke Mataram, selanjutnya Sutawijaya diangkat menjadi Raja Mataram Islam tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan berlokasi di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Terbukti pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas keluasan sampai ke daerah timur, ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokmo 1613 sampai 1645. Sultan Agung masih kerajaan Mataram Islam sekitar 32 tahun. Masa kekuasaannya dibedakan dalam 2 periode, yaitu periode pertama adalah masa ternyatanya negara, sedangkan periode kedua yaitu masa pembangunan. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mendudukan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumeneb. Kerajaan Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaan sampai pada Palembang, Sukadana atau Kalimantan, dan Goa. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan, terdapat penghulu, kotib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Kehidupan kebudayaan. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yaitu aku. Di bidang kebudayaan, Sultan Agung juga berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan paduan tahun Saka dengan tahun Hijriah. Dalam bidang seni sastra, Sultan Agung mengarang kitab sastra gending yang berupa kitab filsafat. Sultan Agung juga menciptakan tradisi syahadatain, 2 kalimat syahadat atau sakaten, yang sampai sekarang tetap diadakan di Yogyakarta dan Cirebon setiap tahun. Peninggalan kerajaan. Masjid Kota Gede. Masjid ini terletak di selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Masjid Kota Gede dibangun oleh Sultan Agung pada 1640. Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini berada di sebelah barat kawasan alun-alun utara. Tempatnya di Kampung Kauman.
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Godomanan, Kota Yogyakarta. Pembangunan masjid dilakukan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono pada 1773. Pertapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir adalah tempat yang dulu digunakan oleh Panahan Ki Ageng untuk merenungkan kemajuan Istana Mataram. Pertapaan ini terletak di Desa Giri Sekar, Kabupaten Panggang, Gunung Kidul. Petilasan terletak tidak jauh dari Jalan Raya Panggang Baron. Di tempat ini terdapat patung-patung pendiri Kesultanan Mataram Islam, yaitu Penambahan Senapati, Ki Ageng, Panahan, dan Ki Jet Mertani. Sekian presentasi Kerajaan Mataram Islam dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada kekeliruan. Kami selaku anggota kelompok undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.